Pemirsa, selamat pagi. Hari Sabtu 20 Januari 2024, kita bertemu kembali dalam What Went Wrong, dimana acara ini akan feel free bang, akan sangat bebas banget kita menilai apa yang sebenarnya salah secara baik itu penilaian saya sendiri maupun juga secara fair and square. Tapi bukan fair and square pants ya. Ya. Minggu ini saya pilihkan wrongest of the week itu adalah dari peristiwa penangkapan seorang pegiat media sosial yang aktif di akun Twitter Palti West atau akun X yang berhandlekan Palti West. Nah, pemilik akun ini bernama Palti Huta Barat. Dia tinggal di Medan. Nah, apa yang menyebabkan Palti West ini ditangkap? Ya. Dan kemarin juga saya dengar ada seorang aktivis yang menghadiri aksi Kamisan di depan Istana Merdeka di Jakarta. Dan ternyata aksi Kamisan itu sudah berlangsung selama 17 tahun ya. Diinisiasi oleh Ibu Suciwati, istri dari mendiang aktivis Munir Said Talib yang meninggal karena dibunuh di penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Amsterdam kala itu di tahun 2004. Dibunuh dengan diracun ya, lebih tepatnya ya. Nah, kita fokus kepada yang menarik perhatian kita saat ini aja. Palti West atau Palti Huta Barat yang ditangkap ini. Karena apa yang menyebabkan Palti West atau Palti Huta Barat itu ditangkap ya? Katanya sih karena mengkritisi ketidaknetralan aparat dan penegak hukum di dalam pemilihan umum atau pemilu bil khusus Pilpres pemilihan presiden Indonesia 2024. Nah, ini menjadi menarik dan sekaligus mengherankan kita semua, menggegerkan dan juga menyayat hati gitu. Kenapa kok bisa ini terjadi gitu loh? Kok bisa ini terjadi? Padahal menurut saya di dalam sebuah negara demokrasi, yang terbuka gitu ya. Di satu sistem negara yang berdemokrasi secara terbuka dan secara fair and square gitu ya. Yang namanya mengkritisize itu atau mengkritisi itu adalah satu hal yang bagi saya biasa. Akan tetapi menjadi mengherankan buat saya ketika seseorang yang dulu saya dukung 2 kali malah, bukan 1 kali, 2 kali malah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, kok tiba-tiba yang seringkali disebut pada masa kampanyenya dulu ya,
pada masa kampanyenya dulu banget ya, dulu seringkali kita sebut sebagai anak kandung reformasi. Anak kandung reformasi, dan bahkan beliau sendiri mengatakan bahwa beliau itu tidak punya masa lalu. Tidak punya beban masa lalu, katanya ya. Katanya. Tapi sekarang keadaannya justru berubah dan terbalik gitu. Ada apa dengan orang yang dulu kita kampanyekan sebagai anak kandung reformasi? Ada apa dengan yang dulu kita glorifikasi? Ada apa dengan beliau yang dulu mengatakan tidak punya beban masa lalu? Tapi ternyata begitu menuju ke akhir masa jabatan beliau, negara jadi seperti ini. Baru tadi saya lihat spanduk caleg yang diusung partai pengusung calon presiden, calon wakil presiden nomor 3 peserta pemilu 2024, Pak Ganjar Mahfud, Pak Ganjar Pranowo, dan Profesor Mahfud MD, itu dirusak. Ada yang dijatuhkan, ditumbangkan, dan ada juga yang disobek. Yes, disobek. Ada juga yang disobek. Tapi untungnya ada satu spanduk caleg dari salah satu partai pengusung Ganjar Mahfud, yaitu Partai Perindo, itu masih utuh. Dan kebetulan yang disobek itu adalah spanduk milik caleg, tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari pendiri sekaligus ketua umumnya Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo, dan juga sekaligus ketua umum Kartini Perindo, yaitu Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Karena beliau nyalek di sini di Dapil Jakarta, Dapil Jakarta 2. Nah, keluarga Haritanu ini semuanya nyalek. Pak Hari, Ibu Lili, dan 5 anaknya nyalek semua. Pak Haritanu di Banten, Dapil Banten di Dapil Banten. Bantennya melingkup Tangerang Selatan dan Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Banten 1, Banten 2 saya agak lupa ya. Agak ingat tapi lupa. Agak lupa saya. Lalu anak-anaknya pun juga ikut nyalek. Ya, ada yang di Jawa Timur, Warren, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jakarta juga. Ada yang di Jakarta. Jakartanya tapi Jakarta 3 ya, lingkupnya Jakarta Barat. Ada yang di NTT bahkan. Tapi buat saya itu biasa. Selama masih dilakukan dalam proses yang betul. Selama masih dilakukan dengan cara yang betul. Tidak dengan cara membenturkan dan menabrak yang namanya undang-undang dasar atau konstitusi. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, yang istilahnya tuh kayak diakalin gitu loh, gimana caranya biar bisa nyalon gitu oleh ya sebut saja Presiden Jokowi ya. Nah, ini yang membuat banyak yang marah kepada Presiden Jokowi. Saya dan teman-teman di kubu Ganjar Mahfud sampai membentuk kaos yang di belakangnya ini ada tulisan 2024 kalahkan Jokowi. Nah, karena semua ini berawal dari ternyata Jokowinya sendiri yang mencari gara-gara dibisikin oleh
para syaiton-syaiton, para iblis-iblis. Bentar, ada kereta lewat. Ya, mari kita terusin. Ya, gegara dibisiki oleh para iblis-iblis dan syaiton-syaiton yang minta supaya Presiden Jokowi ini menjabat 1 periode lagi, alias yang kita kenal dengan sebutan Jokowi 3 periode. Nah, inilah yang membuat negara ini menjadi kisruh. Negara ini menjadi gaduh. Nah, hampir sepadahal itu kalau diajukan ke DPR ya, ataupun disetujui oleh MPR ya, itu hampir semua partai itu setuju sebenarnya. Yang menolak itu hanya partai tempat Presiden Jokowi bernaung saat ini, yaitu PDI Perjuangan atau PDIP. Dan Ibu Megawati sendiri konsisten ya menolak itu. Bahkan beliau bilang dalam acara milad PDI Perjuangan yang ke-51 kemarin itu, bahwa ya kalau sudah 2 kali ya udah gitu loh. Kalau sudah 2 kali itu ya sudah gitu loh. Ganti lagi dengan yang lain gitu loh. Jangan sudah 2 kali minta lagi, udah 2 kali minta lagi. Saya dari dulu ya, dari wacana Jokowi 3 periode itu bergulir, saya itu adalah orang yang konsisten menolak. Karena ya pertama sudah diatur dalam undang-undang, sudah diatur dalam konstitusi, sudah diatur itu tentang undang-undang kepresidenan. Itu ada di amandemen pertama Undang-Undang Dasar 45. Di situ tertulis bahwa masa jabatan presiden itu dibatasi hanya maksimum 2 kali dalam masa jabatan 5 tahun. Karena dulu masa jabatannya unlimited, tidak terbatas. Nah, kalau ada yang mendorong, udah balikin aja lah ke Undang-Undang 45 yang asli gitu kan. Nah, ini kan berpotensi akan timbul Soeharto yang baru gitu loh. Akan jadi seperti negara-negara di Afrika kita ini, yang orang sudah menjabat lama banget nggak mau turun-turun. Baru itu perlahan tapi pasti mulai kelihatan di Angola. Angola ya. Angola itu presiden yang sudah lama sekali menjabat ya, José dos Santos itu, yang ngejabat presiden dari tahun 79 itu, akhirnya kan turun di tahun 2016 ya kan, mengundurkan diri dan mulai ganti presiden. Terus di Burkina Faso ya kan, Blaise Compaoré itu turun juga kan tahun 2015. Tapi dia turun karena kudeta. Sampai akhirnya ganti kewarganegaraan jadi warga negara Pantai Gading. Sekarang kudeta lagi Burkina Faso itu. Masa iya kita mau jadi seperti negara-negara Afrika gitu loh, yang ibaratnya orang sudah lama banget jadi presiden tapi nggak mau turun-turun? Atau masa iya kita mau jadi kayak Kazakhstan dulu gitu loh? Nursultan Nazarbayev itu lama banget ya jabatnya. Dari pertama kali Kazakhstan itu merdeka dari Soviet tahun 91 sampai beliau mundur di tahun 2019 gitu. Masa iya kita mau seperti itu? Atau kita mau jadi seperti Tajikistan? Akhirnya kan Tajikistan yang presidennya dari sejak pertama kali Soviet merdeka itu masih dijabat oleh Emomali Rahmon sampai sekarang. Ya. Masa ya kita mau kayak Uzbekistan presidennya dari pertama kali Soviet merdeka Islam Karimov sampai dengan beliau meninggal dunia di tahun 2016. Masa ya kita mau jadi kayak Belarus gitu loh?
Belarus itu presidennya dari awal merdeka dari Soviet tahun 94 itu nggak ganti-ganti. Alexander Lukashenko aja. Dari Jami. Ya. Dari awal Belarus itu merdeka dari Soviet, masa iya apa? Nggak ganti-ganti presiden gitu. Lukashenko terus. Alexander Lukashenko terus gitu loh. Mau nggak sih kita kayak gitu? Enggak kan? Nggak mau kan? Gitu loh. Ada beberapa yang sudah dari lama banget itu sampai sekarang nggak turun-turun. Contoh Paul Biya Kamerun dari tahun 82 sampai sekarang presidennya dia aja. Paul Biya tuh presiden Kamerun yang kedua. Ya, udah tua juga dia tuh. Udah 90 tahun, seumur kakek saya dari mama. Itu. Dia jadi presiden Kamerun dari tahun 82 menggantikan almarhum Ahmadou Ahidjo. Ya. Kamerun itu kebetulan adalah negara yang mayoritas Islam, alhamdulillahnya. Tapi sama juga dengan Nigeria gitu loh. Konsentrasi Kamerun itu yang mayoritas Islam itu ada di wilayah utaranya Kamerun. Di Nigeria pun juga sama. Di Nigeria pun negara yang wilayah yang mayoritas Islam itu adalah di wilayah utaranya Nigeria. Kalau wilayah yang selatannya itu lebih didominasi oleh Kristen. Ya. Masa iya mau kayak Paul Biya gitu loh yang udah berapa tahun ini udah 42 tahun jadi presiden Kamerun. Coba itu bayangin. Atau kita mau kayak siapa itu yang di Guinea Khatulistiwa tuh Theodore atau Teddy Obiang Mbasongo. Ya. Jadi presiden dari tahun 79 nggak berhenti, nggak turun-turun gitu ya. Bahkan sedang menyiapkan anaknya untuk jadi presiden Guinea Khatulistiwa yang berikutnya. Nah ini kan, apa iya kita mau seperti itu? Enggak kan? Apa iya kita mau seperti itu? Enggak kan? Itu sama aja mengangkangi cita-cita reformasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah dari sejak tahun 98 sampai sekarang. Gitu loh. Masa iya kita mau jadi seperti kayak Paul Biya, jadi seperti kayak Theodore Obiang Mbasongo, ya? Atau kita mau kayak apa? Fidel Castro dulu almarhum, ya? Jadi presiden seumur hidup gitu loh. Kan nggak mau. Gitu loh. Jadi makanya dibatasi maksimum hanya 2 periode. Dan alhamdulillah ternyata peristiwa ini menunjukkan bahwa Ibu Megawati itu tidak seburuk yang saya kira, atau tidak sejelek yang teman-teman nilai. Kan sekarang ini banyak banget deh penghujatan kepada Ibu Megawati. Wah, dia ngomong dirinya sendiri dan sebagainya gitu loh. Teman-teman itu belum mengenal siapa Ibu Megawati gitu loh. Kalau masalah beliau itu jadi jabat ketua umum partai politik terlama se-Indonesia gitu ya, itu adalah urusan intern. Itu ada di dalam ADART partai. Itu ada di dalam ADART-nya PDI Perjuangan. Nah kalau mau protes, nah proteslah yang memformasikan atau membentuk ADART-nya PDI Perjuangan itu. Atau proteslah kepada yang selalu menyatakan bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu nanti setelah Ibu Mega atau tidak lagi jabat itu harus dari Trah Soekarno gitu loh, ya kan? Dari Trah Soekarno, karena PDIP itu partai Soekarnois gitu kata. Jadi memang harus seperti itu teman. Jadi kalau mau kayak gitu ya protes kepada yang benar. Jangan hujat orangnya, tapi hujat yang bikin ADART-nya atau yang bikin ada kesepakatan kenapa Ibu Megawati bisa menjabat lama banget jadi ketua umum PDI Perjuangan gitu loh.
Jadi mbok ya yang dewasa dikit lah gitu loh, yang mature dikit lah gitu. Nah, kembali lagi ke masalah Palti West ya, Palti Huta Barat ini. Saya jujur menilai ini adalah peristiwa yang sangat ngeselin gitu loh. Karena jujur aja ada sederet kasus yang membelit elit-elit pendukung Prabowo Gibran yang melaporkan Palti West ini. Contoh seperti Zulkifli Hasan yang kena 156A KUHP tapi tidak ditangkap dan tidak diproses. Padahal LP-nya sudah ada. Laporan polisinya itu sudah ada, tapi tidak ditangkap, tidak juga diproses. Masih melenggang bebas. Kemudian ada banyak lagi yang terlilit kasus juga, tapi dibiarkan melenggang bebas. Dan apalagi saya juga kaget itu. Si Syahril Tanzil itu ya, orang PSI memfitnah Profesor Mahfud MD itu tidak dilaporkan. Karena gini ya, saya pun juga mencium ada ketidaknetralan polisi dalam Pilpres 2024 ini. Karena kalau sampai polisi itu menangkap Zulkifli Hasan dan mentersangkakan dengan 156A KUHP, atau Syahril Tanzil ditangkap dan ditersangkakan dengan 310 KUHP, wah ini udah. Tapi kalau untuk masalah Mahfud MD itu deliknya bukan delik umum, tapi delik aduan. Jadi yang bisa melaporkan hanya Profesor Mahfud MD sendiri. Tapi kalau Zulkifli Hasan 156A KUHP itu deliknya delik umum. Jadi siapa saja bisa melaporkan. Nah, ini saja yang masuknya delik umum aja, nggak ditangkap, nggak ditersangkakan, nggak diproses. Coba saya bayangkan ketika Pak Ahok dulu dilaporkan, sama juga 156A KUHP, cepat itu ditangkap, diproses, ditersangkakan, dimeja hijaukan, dipenjarakan 2 tahun. Ya, saya masih ingat banget itu. Kok giliran Zulkifli Hasan ini enggak gitu loh. Padahal udah parah banget itu penghinaannya. Nah, kalau ini masuknya delik aduan nih. Jadi siapa saja bisa delik umum, sorry. Jadi siapa saja bisa melaporkan. Tapi kalau yang dilakukan oleh Syahril Tanzil itu delik aduan. Yang bisa melaporkan hanya Profesor Mahfud MD sendiri. Gitu. Bukan kita yang melaporkan dia, nggak bisa. Tapi Profesor Mahfud MD sendiri yang melaporkan. Nah, dicari mana yang kira-kira bisa menjerat dengan si Syahril Tanzil itu dengan ya pasal keramat sih, pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang tahun 1940, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Penal Code di Indonesia. Nah, ini jujur saya nggak tahu kenapa kok Palti West ini atau Palti Huta Barat ini cepet banget ditersangkakan hanya gara-gara si Palti West ini adalah pendukungnya Ganjar Mahfud seperti saya yang mengkritik ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024 ini. Kalau kritik saja sudah dibungkam, sudah dimatikan, suara publik sudah dibungkam, sudah dimatikan, ya berarti selamat tinggal demokrasi, selamat datang kembali Orba, selamat datang kembali Orde Baru. Nah, ini yang jangan sampai peristiwa di Filipina di mana Bongbong Marcos itu bisa menang karena banyak anak muda di Filipina itu mudah termakan hoax, dan juga mudah dihipnotis gitu loh. Mudah dihipnotis dan mudah dibohongi gitu loh oleh tim kampanyenya Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Nah, jangan sampai itu seperti itu. Makanya ini yang harus dilurusin sih. Ini yang harus diperbaiki gitu loh. Karena saya berpikir kalau bukan kita yang menjaga demokrasi,
bukan kita yang menjaga amanah dan cita-cita reformasi, lalu siapa gitu loh. Dan kalau saya pinjam acaranya Talk TV UK kampung saya, Playing of the Week, ya kembali lagi saya nobatkan bahwa kalau Playing of the Year kemarin saya nobatkan juga kepada Bapak Presiden Jokowi, maka di Playing of the Week untuk edisi minggu ini kembali lagi saya nobatkan, ya, you are my Playing of the Week, Mr. President. Jadi lebih baik ya buktikan aja ucapan Anda. Kalau Anda nggak cawe-cawe, ya buktikan aja gitu loh. Jadi sekian dulu What Went Wrong untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi dalam What Went Wrong dan Playing of the Week Sabtu depan. Selamat pagi, selamat berhari Sabtu.